Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di Marvel dan Alif TV. Kembali lagi ya teman-teman. Ini adalah sebuah breaking news ya teman-teman, terkait dengan Bitcoin. Lagi-lagi Bitcoin teman-teman, yang akan saya ambilkan dari harian Koin Telegraph teman-teman. Untuk berita kali ini ya, berita selanjutnya dari berita sebelumnya yang sudah saya sampaikan tadi teman-teman, yaitu terkait dengan Bitcoin berbaris dalam pertarungan RSI karena harga BTC merosot ke level terendah baru dalam 2 minggu ini teman-teman ya. Jadi gini teman-teman, Bitcoin ini telah menghapus semua jejak Grayscale hype ya teman-teman. Sebuah gegap gempita dari Grayscale kemarin ya, di bulan dengan bulan September, yang menawarkan perjalanannya di bawah 26.000 ya, 26.000 dolar, dan juga peluang kenaikan yang terbatas. Analisis harga BTC memperingatkan kayak gitu teman-teman. Jadi Bitcoin saat ini ada pada level 25.000, tadi juga kita sudah lihat ya teman-teman. Ini coba kita lihat lagi. Level Bitcoin saat ini harganya sampai pada saya refresh terlebih dahulu teman-teman. Kalau ini 25.700, sama seperti yang dituliskan tadi ya. Untuk real time-nya bisa kita lihat, hampir sama ya teman-teman, tetap masih sideways saja teman-teman, di sekitar 25.779. Sama persis ya teman-teman ya. Ya, karena kerugian penutupan bulanan terus terjadi. Ini real time teman-teman. Mungkin diambil dari API-nya CoinGecko ini. Bisa kita lihat juga chartnya seperti ini teman-teman, terus menurun ya, terus menurun. Oke, harga BTC dari Grayscale hype, gegap gempitanya Grayscale itu menghilang. Data dari Koin Telegraph Markets Pro dan juga TradingView mengikuti melemahnya kinerja harga BTC yang mencapai titik terendahnya sejak 22 Agustus yang lampau teman-teman. Oke teman-teman, menurut Bitcoin begini teman-teman, penurunan Bitcoin ya mengambil keuntungan penuh dari penutupan bulan Agustus dengan volatilitas turun menjadi ciri pasar Bitcoin dan kripto dalam semalam. Secara keseluruhan BTC USD kehilangan 11,2% pada bulan Agustus, dan menjelang bulan September hanya ada sedikit optimisme mengenai pemulihan di kalangan pengamat pasar. Ya, bagi para pemain scalpingan teman-teman yang melakukan perdagangan di pasar future, awas, hati-hati ya teman-teman ya. Dalam pembahasan YouTube terbarunya, pedagang dan juga analis populer Red Capital juga menggambarkan potensi langkah Bitcoin selanjutnya. Harga BTC telah gagal mempertahankan kenaikannya disebabkan oleh hype skala abu-abu. Skala abu-abu itu maksudnya gini teman-teman, sesuatu yang istilahnya gegap gempita atau kegembiraan yang hanya singkat kayak gitu teman-teman ya, nggak tebel kayak gitu loh teman-teman, nggak tebel, istilahnya nggak mensupport kenaikan yang lebih lanjut ya, hanya setahap seret kayak gitu loh teman-teman, sedikit kayak gitu. Katanya dengan tekanan jual yang kuat dan juga nilai indeks kekuatan relatif RSI mingguan turun menuju garis tren kenaikan utama. Mungkin saja. Jadi gini teman-teman, tekanan yang kuat ini juga terjadi karena holder jangka pendek, para pemain scalping, para pemain dari pasar derivatif ya teman-teman, atau juga pasar future yang tidak menginginkan adanya loss yang lebih lanjut. Mereka melakukan cut loss kayak gitu teman-teman. Tapi banyak dari para analis ya menyatakan bahwasannya ini bukanlah merupakan winter dari Bitcoin, ini juga merupakan pasar bearish yang berkepanjangan, tidak, akan tetapi hanya sementara saja. Dan jadi harapan mereka bagi holder jangka panjang untuk tidak menjual koinnya ya. Khawatirnya juga kena gocek dari para pemain besar yang mungkin sudah bersiap-siap, misalkan seperti BlackRock yang bersiap-siap untuk mewujudkan ETF spot Bitcoinnya. Karena banyak juga yang menduga teman-teman bahwasanya kayak Gary Gensler ya, sebagai public enemy-nya dalam kripto ini bisa jadi adalah orang suruhan gitu ya teman-teman. Ada juga yang menduga bahwasanya Gary Gensler ini adalah orang suruhan daripada BlackRock yang mencoba mempermainkan harga untuk menambah keuntungan dari bosnya tersebut. Ya, ini cuma dugaan-dugaan yang mungkin bisa kita lihat kebenarannya di kemudian hari teman-teman. Tapi kalau saat ini masih belum teman-teman ya. Kami telah melihat sejak lama, beberapa bulan, sebenarnya sudah lebih dari 1 tahun, bahwasanya garis tren ini bertahan, dan jika menghilangkan garis tren RSI ini, kami mungkin akan melihat penurunan lebih lanjut, jelas Red Capital. Oke teman-teman, jadi RSI itu apa ya? RSI itu adalah singkatan Relative Strength Index teman-teman ya. Ini merupakan indikator teknikal yang digunakan dalam analisis pasar keuangan, termasuk juga dalam melakukan analisa harga teman-teman ya.
utamanya harga Bitcoin ya. RSI ini mengukur kekuatan relatif dari suatu aset teman-teman seperti Bitcoin dengan membandingkan kenaikan harga rata-rata dan juga penurunan harga rata-rata dalam periode waktu tertentu. Setahu saya teman-teman ya, indikator RSI ini biasanya memiliki rentang waktu antara 0 sampai 100 ya. Nggak tahu angka apa itu, dan juga digunakan untuk mengidentifikasi kondisi overbought teman-teman. Mengetahui kondisi overbought atau istilahnya jenuh beli ya teman-teman, atau oversold istilahnya jenuh jual dalam suatu aset kripto teman-teman, utamanya Bitcoin. Poin pentingnya yaitu tentang masalah oversold atau overbought teman-teman ya. Ketika melampaui 70 berarti telah mencapai kondisi overbought teman-teman ya. Ada potensi menurun harga. Sebaliknya jika RSI turunnya sampai 30 itu menandakan kondisi oversold yang bisa mengindikasikan potensi kenaikan harga. Ini belum ya teman-teman ya, belum oversold ini teman-teman. Kemudian ada divergensi juga teman-teman ya. Divergensi antara pergerakan harga Bitcoin dan juga nilai RSI dapat mengindikasikan istilahnya perubahan dalam tren tersebut ya. Kita bisa menganalisis kira-kira, tapi masih perkiraan teman-teman, apakah ada tren kenaikan ataukah ada tren penurunan dengan menggunakan metode ini teman-teman ya. Dan juga ini juga bisa menganalisis perkiraan periode waktu ya teman-teman. Umumnya trader itu menggunakan periode 14 hari, tapi ini bisa disesuaikan dengan kondisi dan juga preferensi individu juga terkait dengan psikologi pasar teman-teman ya. Sebenarnya RSI ini berguna dalam analisis teknikal Bitcoin dan juga aset kripto lainnya ya kan, tapi selalu penting untuk mengingat kalau misalkan nggak ada indikator yang sempurna teman-teman. Ini juga ilmu otak atik matuk teman-teman terkait dengan histori, dan juga seperti yang saya katakan bahwa histori itu dibuat oleh mereka yang menang. Dan dalam dunia kapital atau dunia kapitalisme kayak misalkan pasar saham ataupun pasar Bitcoin ini, mereka yang pemegang terbesar itu adalah pemenangnya, utamanya kripto dan Bitcoin ya. Para bandar itulah pemenangnya, maka mereka bisa ngotak-atik harga tersebut. Yang buat ya juga manusia teman-teman ya, karena pasar terkait dengan modal, maka pemodal yang paling besar lah yang bisa menaik turunkan harga itu. Tapi mereka juga mainnya nggak ngawur teman-teman ya, mereka juga kepengen untung. Jadi istilahnya metode ini juga alat yang berguna lah, RSI juga alat yang berguna dalam analisis teknikal, akan tetapi memang tidak sempurna kayak gitu teman-teman. Next, target penurunan baru terletak pada berbagai macam titik menuju 23.000 yang kini menjadi favorit dari kalangan pedagang. Lah, ini diprediksikan sampai dengan 23.000. Ya kita kan nggak pernah tahu teman-teman. Jangan-jangan habis 25.000 mental naik ke atas lagi. Ya nggak ada yang tahu kayak gitu. Antara 7% dan 30% seharusnya masuk akal untuk kerugian di pada bulan September berdasarkan norma historis, tambahnya yang merujuk pada data sumber pemantauan chain dari CoinGlass. Ini grafik pengembalian bulan BTC USD dari sumbernya CoinGlass kayak gini teman-teman. Ini belum saya pelajari nih, Bitcoin monthly returns, pengembalian Bitcoin secara bulanan. Jika rally bantuan terjadi, lanjut capital angkanya bisa mencapai 27.200 dolar ya. Batas yang biasanya bertindak sebagai support kayak gitu teman-teman. Kalau supportnya bertahan lama ya bisa jadi naik lagi teman-teman ya. Naik lagi. Jadi nggak usah kaget, nggak usah khawatir, nggak usah takut ya teman-teman. Bagi para teman-teman semuanya, nggak peduli apakah teman-teman itu punya banyak Bitcoin ataukah cuma recehan seperti saya, ya tetap hold aja teman-teman, tetap hold aja, karena kalau misalnya keuntungannya gede kan kita juga eman-eman teman-teman ya. Kita harus memburu juga keuntungan yang lebih besar daripada apa yang sudah kita masukkan di dalamnya. Kekuatan dolar AS menguji ulang level tertinggi pada bulan Juni teman-teman. Kinerja Bitcoin tidak terbantu oleh kenaikan kuat dari dolar AS pada hari kedua. Jadi indeks dolar AS ya atau DXY berada di atas 104 pada saat penulisan, setelah menutupi penurunan baru-baru ini dan cenderung menunjukkan tren naik yang dimulai pada pertengahan pada bulan Juli. Harga tertinggi lokal sebelumnya di bulan ini bertindak sebagai resistensi pada pengujian ulang di bulan Agustus, dan sekarang ini adalah tingkat yang menarik. Pelaku pasar terpecah mengenai peran kekuatan DXY saat itu dalam menekan harga BTC, dengan korelasi terbalik di antara keduanya berulang kali ditantang selama setahun terakhir. Jadi ini seperti ini teman-teman kondisinya, yaitu ini adalah chart ya. Chart apa ini? Oh, nggak ada penjelasannya teman-teman. DXY ini teman-teman ya. Oke, bener DXY ya, indeks dolar AS DXY grafik selama 1 hari dari TradingView. Oke, itu tadi teman-teman berita terkait dengan Bitcoin berbaris dalam pertarungan RSI ya, karena harga BTC merosot ke level terendah baru dalam 2 minggu. Jadi ini kesempatannya bagi para
orang-orang yang suka sekali melakukan analisis teknikal terkait dengan harga Bitcoin yang sedang menurun saat ini, teman-teman. Mereka berusaha untuk istilahnya menemukan kapan saatnya membeli, kapan waktunya menjual untuk orang-orang yang melakukan long invest, atau mereka juga berusaha untuk meneliti kira-kira penurunannya panjang apa enggak, kenaikannya kapan dan sebagainya, untuk menentukan istilahnya menentukan harga pada pasar future kayak gitu, untuk kemudian naruh istilah beberapa uang di dalamnya untuk melakukan trading. Oke, seperti itu aja teman-teman konten kita kali ini terkait dari berita Bitcoin ya, yang saya ambilkan dari Coin Telegraph. Terima kasih sudah mampir di video kami. Ingat teman-teman, senantiasa DYOR atau do your own research. Lakukan riset mandiri sebelum Anda melakukan investasi pada aset apapun itu juga. Terima kasih sudah menonton video dari Marvel dan Alif TV, dan jika teman-teman suka, mohon dukungan untuk like, komen dan juga subscribe-nya teman-teman. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.